Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ayat yang ke-10 dan ke-11 dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bermanfaat harta mereka dan anak-anak mereka sama sekali. Minallahi syai'a, dari azab Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kazzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka seperti pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah maha keras hukumannya. Surat Ali Imran ayat ke-10 dan ayat yang ke-11. Ikhwah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. Siapakah orang yang kafir? Orang yang kafir itu adalah kafir terhadap apa yang wajib diimani. Terhadap apa yang wajib diimani. Orang kafir adalah kafir kepada Allah, kafir kepada hari akhir, atau kafir kepada malaikat, atau kitab, atau para nabi, atau kafir kepada takdir. Apabila mereka mengingkari, atau apabila ada orang yang mengingkari salah satu dari 6 hal yang disebut, maka dia disebut orang kafir. Karena apa? Karena keimanan itu tidak berbagi. Ya, tidak sebagian beriman, sebagian tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151 tentang orang-orang kafir, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Ya. Jadi mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian. Nah, beriman kepada sebagian, kafir terhadap sebagian, ya, ini tidak dibenarkan. Dan Allah nyatakan bahwa ulaika humul kafirun haqqan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Di surat Al-Baqarah 85 Allah berfirman, Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagiannya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut di antara kalian melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling keras. Orang-orang kafir, sekali lagi, adalah orang yang
kufur terhadap apa yang wajib diimani, yakni rukun iman yang 6, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Rasul berkata, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik atau yang buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Idza kafara biwahidin minha fahuwa kafir." Apabila seseorang kafir terhadap salah satu dari 6 rukun dari rukun 6 rukun iman yang 6 ini, maka dia kafir. Nah, inilah makna dari orang kafir. Di surat Ali Imran ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita bahwa harta mereka dan anak-anak mereka tidak sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Yani maksudnya adalah, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, ya, mereka anak-anak mereka dan harta mereka tidak bisa menolak dari azab Allah, mencegah dari azab Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu kepada mereka, ya, anak-anak dan harta mereka tidak bisa mencegahnya sama sekali. Oleh karena itu, kita jumpai salah satu dari orang kafir yang punya banyak harta, ya, yang punya amwal banyak, ya. Kalau datang malaikat maut, ya, untuk mencabut nyawanya, harta-hartanya tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian juga anak-anaknya tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Dan ini adalah faedah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari ayat yang mulia ini. Annal kuffara la tanfa'uhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jadi orang kafir itu, ya, hartanya dan anak-anaknya tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Faedah yang kedua, annal mu'minin yantafi'una bi amwalihim wa auladihim. Kebalikan dari yang pertama, ya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta-harta dan anak mereka itu bermanfaat untuk mereka. Fal mu'minu yatasaddaq bimalihi wa fayantafi'. Orang yang beriman, dia bersedekah dengan hartanya. Nah, dia bisa mengambil manfaat dari itu. Wa yad'u lahu waladuhu fi hayatihi wa ba'da mautihi fayantafi'. Anaknya mendoakannya, baik dalam waktu dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Adapun orang kafir, maka tidak bermanfaat jika anaknya mendoakannya, ya. Dan juga tidak boleh bagi anaknya untuk mendoakan ayahnya yang kafir itu. Ya, boleh bagi anaknya untuk mendoakan agar masuk hidayah, agar diberikan hidayah. Berikutnya, ada fikih yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Ini faedah yang ketiga. Anal kafira yamlik. Orang kafir itu memiliki harta. Dan kepemilikannya diakui dalam Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, amwaluhum. Mereka memiliki harta. Fa'adhafa al-mal ilaihim. Allah mengidhafahkan, menyandarkan harta kepada mereka, ini harta mereka. Dan ini merupakan dalil bahwa orang kafir memiliki hartanya dan diakui kepemilikan mereka itu, ya. Adapun orang yang murtad, ya, orang Islam murtad jadi kafir, maka
di sana ada perbedaan pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat tentang orang yang murtad, yang kafir setelah keislamannya. Apakah kepemilikannya diakui atau tidak? Ya. Faminal ulama man qala, di antara ulama yang berpendapat innahu idza irtadda al-insan zala mulkuhu amma tahta yadihi. Sesungguhnya apabila seseorang murtad, maka hilang kepemilikannya. Hilang kepemilikannya. Ya. Jadi tidak diakui hartanya dan dia tidak bisa menggunakan hartanya. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, annahu la yazulu milkuhu illa idza mata ala riddatihi. Bahwa kepemilikannya masih diakui, hartanya masih dianggap hartanya, kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan murtad. Ya, kalau meninggal dalam keadaan murtad, maka hartanya diberikan kepada Baitul Mal dan anak-anaknya ya tidak bisa mewarisinya. Dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithu al-muslimul kafira wala al-kafiru al-muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, ini jadi dari sisi kepemilikan ya, orang kafir dianggap punya harta dia. Ya. Dan ulama berbeda pendapat tentang orang yang murtad setelah keislaman. Apakah kepemilikannya diakui atau tidak? Kemudian faedah berikutnya dari ayat yang mulia ini adalah bayanu qudratillahi azza wa jalla wa annahu la yanfa'u malun wala banun minallahi syai'a. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu. Harta tidak bermanfaat dan anak-anak tidak bermanfaat apabila Allah mengazab seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a." Harta-harta dan anak-anak orang kafir sama sekali sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mungkin orang kadang bisa bermanfaat ya dengan hartanya atau dengan anak-anaknya ya. Dengan hartanya dia selamat dari ancaman pembunuhan manusia ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya sama sekali tidak bisa bermanfaat. Ya, atau dia mungkin punya anak-anak yang pemberani ya. Kalau misalkan ada orang yang ingin mengganggunya, maka anak-anak tersebut akan membelanya. Ya, enggak, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengadab siapapun, ya apalagi orang kafir, mengadab orang kafir, maka harta dan anak tidak bermanfaat sama sekali dan tidak bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya faedah yang kelima adalah tasji'u qulub al-mu'minina 'ala al-kafirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan tasji', yakni menjadikan hati orang-orang yang beriman ini berani ya terhadap orang-orang kafir. Ya. Punya percaya diri. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa harta dan anak-anak orang kafir sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, ya. Kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka memiliki al-aslihah, bersenjataan, kemudian harta, anak-anak ya yang kuat-kuat, sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sama sekali. Ya. Nah, ini. Jadi dengan ini hati kaum muslimin semakin kuat, hati kaum mukminin semakin berani. Ya. Karena Allah habarkan di sini lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Hartanya orang kafir ya dan anak-anaknya orang kafir sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala.
walaupun mereka memiliki banyak hal, ya, memiliki sesuatu yang bisa mereka banggakan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala azab mereka, maka tidak bermanfaat sama sekali. Buktinya hanya dikasih dengan az-zalazil, yakni gempa bumi, hancurlah apa yang mereka miliki. Hancurlah apa yang mereka buat, ya, dengan tangan-tangan mereka. Bahkan terkadang persenjataan yang mereka buat, bom yang mereka buat itu meledak sendiri. Ya. Ini orang-orang kafir. Ini kalau Allah kehendaki, mudah saja bagi Allah untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, ini membuat hati kaum muslimin, membuat hati kaum mukminin menjadi lebih tenang dan lebih berani, ya, dan punya kepercayaan diri yang lebih. Kemudian yang keenam, ya, ada faedah itsbatun nar. Ayat yang mulia ini menetapkan adanya api neraka. Dan neraka sudah ada. Ya. Dan di sini dikabarkan bahwa mereka, orang-orang kafir, adalah waqudun nar. Waqudun nar artinya adalah bahan bakarnya api neraka. Ya. Jadi api neraka itu ada. Dan orang-orang kafir berada di dalam neraka. Bahkan mereka menjadi bahan bakarnya api neraka, wal'iyadzubillah. Tetapi ada masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini. Kata beliau, walakin la nashhadu li kulli kafirin bi'ainihi annahu finnar. Akan tetapi secara ta'yin, ya, secara ta'yin muayyan orang tertentu, ya, kita nggak boleh memastikan orang tertentu masuk ke dalam api neraka. Tapi kita bersaksi secara umum. Nashhad ala sabilil umum. Ya, kita boleh berkata kullu kafirin finnar. Setiap orang yang kafir ada dalam neraka. Dan kita pun berkata setiap orang yang mukmin akan masuk surga, yakni berada di surga. Tetapi kita tidak boleh bersaksi kepada individu-individu tertentu bahwa fulan pasti masuk surga, kecuali yang sudah dikhabarkan oleh Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia termasuk penduduk surga. Ya. Nah, demikian juga mentakyin, memastikan seseorang masuk dalam api neraka ini tidak boleh. Ya. Tetapi kalau secara umum ini boleh, ala sabilil umum, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum waqudun nar, mereka adalah bahan bakarnya api neraka. Ya. Jadi secara individu, perorangan tertentu, kita tidak boleh bersaksi bahwa fulan finnar, ya, atau fulan min ahlil jannah. Kecuali kalau sudah ada keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, memang individu tertentu masuk neraka atau masuk surga. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kita hendaknya menjaga keimanan kita, ya, dan jangan sampai kita atau keluarga kita masuk dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Kita jaga keimanan sampai meninggal, ya, agar Allah ridha dan agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Berikutnya, faedah berikutnya, annal kafirin qad yurzaquna al-amwal wal aulad. Ya. Kadang orang-orang kafir diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan anak. Kemudian berikutnya yang harus kita ingat, faedah yang sangat bagus sekali. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat yang ke-11. Ya. Kadabi ali Fir'aun. Oleh karena itu, faedahnya adalah annal kuffara al-mutaakhirin kal kuffaris sabiqin. Annal kuffara al-mutaakhirin kal kuffaris sabiqin. Bahwa orang-orang kafir yang datang belakangan itu sama seperti orang-orang kafir yang sebelumnya. Ya. Jadi Allah berfirman di sini di surat Ali Imran ayat yang ke-11, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Artinya keadaan mereka itu seperti pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini keadaan orang-orang kafir
yang datang belakangan itu sama, ya, seperti orang-orang kafir sebelum mereka, ya. Orang-orang kafir masa kini juga sama seperti orang-orang kafir masa dahulu, seperti Fir'aun dan seperti orang-orang yang sebelumnya, ya. Annal kuffar al-mutaakhirin kal kuffar as-sabiqin lianna sunnatullahi ta'ala fil khalqi wahidah, karena sunnatullah dalam makhluknya itu satu, falaysa bainahu wa bainal khalqi nasabun yura'ihi wa yuhabi man yatasilu bihi fannas indahu ta'ala sawa akramuhum indallahi atqahum liqaulihi ta'ala kadabi ali fir'aun. Artinya manusia di sisi Allah itu sama, ya. Ya ini. Jadi begitulah orang-orang kafir dahulu itu sama dengan orang-orang kafir sekarang. Orang-orang kafir sekarang punya sifat yang sama dengan orang-orang kafir sebelumnya, ya. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil adalah ar-raddu ala man za'ama anna fir'aun aslam fa nafa'ahu islamuh. Jadi bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Fir'aun itu masuk Islam. Islamnya bermanfaat, ya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini bahwa mereka orang kafir itu seperti Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun itu kafir, ya. Dan Fir'aun, ya, tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Pas meninggal baru dia, ya, mau mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, tapi sudah terlambat, ya. Sudah terlambat. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyebutkan bahwa Fir'aun bertobat dan tidak menyebutkan bahwa taubatnya diterima, ya. Adapun Nabi Adam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika makan buah yang dilarang di surga, ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kemudian Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang maksiatnya, kemudian Allah sebutkan tentang taubatnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian di surat Thaha 102, summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya, ini Rabbnya memilihnya, dan Allah menerima taubatnya dan berikan petunjuk padanya. Jadi Fir'aun, ya, ini mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan Islam tidak dibenarkan. Berikutnya yang ke-12 di sini, ya, itsbatul ayati lillahi, menetapkan ayat-ayat bagi Allah. Jadi ayat-ayat itu ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat syar'iyyah. Ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat syar'iyyah. Ya, ayat-ayat ini maksudnya adalah tanda-tanda yang menunjukkan tentang Allah, tentang adanya Allah, dan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nuzulul ghaits ayatun ala wujudillahi ta'ala wa ala rahmatihi. Turunnya hujan. Ya, turunnya hujan ini menunjukkan tentang adanya Allah dan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan ini bukan hal yang sepele, ya. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ayat kauniyah. Kemudian wa nuzul al-uqubat dalilun ala wujudillahi wa ala ghadabihi. Dan adanya hukuman-hukuman, ya, bencana-bencana, ini merupakan dalil tentang adanya Allah dan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kullu ayatin tadullu ala wujudillahi Subhanahu wa taala wa ala ma taqtadhihi tilka al-ayatu min as-sifat sawa'un kanat ayata rahmatin aw ayata azab. Ya. Maka demikianlah setiap ayat menunjukkan
tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan tentang apa yang dituntut oleh ayat tersebut dari sifat-sifat yang ada, baik itu ayat yang berupa rahmat atau ayat yang berupa azab. Berikutnya, faedah berikutnya adalah yang bisa kita ambil, annallaha la yadhlimun nasa syai'a. Ini penting sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi manusia sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mendolimi manusia. Wa innama yu'akhidhuhum bidzunub. Allah mengadab mereka karena sebab dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-11, fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Mengadab Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya yang membangkang karena dosa mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengadab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan ini merupakan apa? Merupakan hal yang harus kita ingat, ya. Jadi Allah mengadab kaum sebelum kita zaman sekarang karena dosa mereka. Oleh karena itu kita ambil pelajarannya, kita tidak boleh melakukan maksiat dan dosa. Kalau terjatuh kepada dosa dan maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang sebelum Fir'aun itu seperti Nuh, kaum Nuh, ya, Allah azab karena dosa mereka. Kaum Ad, Allah azab karena dosa mereka. Kaum Tsamud, Allah Tsamud, ya. Jadi Allah azab karena dosa mereka. Kemudian kaum Ibrahim, Allah azab karena dosa mereka. Kaumnya Nabi Lut, Allah azab karena dosa mereka. Semua diazab karena dosa mereka. Ya. Nah, jadi Allah sama sekali tidak menzalimi manusia. Allah sama sekali tidak menzalimi manusia. Dan tentunya ayat yang mulia ini juga merupakan bantahan terhadap kaum Jabriyah. Ya. Jabriyah yang tidak menisbatkan fi'il hamba. Ya. Yang tidak menisbatkan fi'il apa? Fi'il hamba. Ini. Jadi mereka katakan bahwa manusia itu seperti ini, seperti karisha fi mahabbatir rih. Seperti bulu yang ditiup oleh angin. Ya. Nah, itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan bahwa dosa itu akibat perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada perbuatan bagi mereka. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, ayat yang mulia ini menetapkan tentang sifat Allah, sifat syiddatul iqab lillah. Jadi hukuman Allah, sanksi Allah yang Allah berikan kepada orang yang membangkang, ya, kepada orang kafir, ya, ini sangat keras. Dan Allah berfirman, wallahu syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita baca dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fik barakallahu akhi. Terima kasih Ustaz atas materi dan pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan supaya bisa memahami faedah-faedahnya dan juga bisa menyampaikannya pada keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silahkan. Kami awali dari pertanyaan pesan singkat. Dari hamba Allah di Tangerang mau bertanya Ustadz. Yeah. Ustadz, menyikapi yang saat ini ramai di kalangan kaum muslimin sendiri, yang mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang liberal, kemudian yang seolah-olah dirinya paling benar, mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah menciptakan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Kalau dia berbuat baik, pasti Allah akan berikan kebaikan pada mereka. Masa mereka berbuat baik dimasukkan ke dalam neraka? Nah, mohon penjelasannya Ustaz terhadap pemikiran seperti itu. Nah,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Nah, ini pemikiran dan perkataan yang sungguh sangat menyimpang tentunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahmanur Rahim. Sayang kepada makhluknya. Di antara bukti sayang adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Karena manusia tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Bagaimana tentunya akidah dulu ya. Bagaimana berakidah ya dengan akidah yang benar. Ya. Jadi manusia sepintar apapun tidak mungkin bisa ya, menuju kepada Allah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu yang pertama kali ya Allah utus ya para nabi dan rasul, tugasnya adalah apa? Untuk meluruskan akidah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Maksudnya apa? Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi apa? Taghut. Hendaknya kalian ya'budullaha, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Ya. Nah, kemudian ketika nurut kepada para rasul, maka masuk surga. Ketika ingkar kepada para rasul, maka masuk neraka. Ya. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya. Yang tidak mau itu apa? Ya, yang masuk surga itu yang bagaimana? Man ata'ani, kata Rasul, yang taat padaku masuk surga. Ya. Dan yang bermaksiat, yang membangkang Rasul, faqad aba. Allah Subhanahu wa taala kasih akal kepada manusia untuk kasih penglihatan, kasih pendengaran, ya. Dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan Allah juga utus para rasul, Allah turunkan kitabnya. Ya, ini sebagai hujjah ya kepada manusia. Ketika nurut kepada para rasul ya yang Allah utus kepada mereka, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Ketika mereka tidak nurut dan membangkang, maka mereka tidak masuk surga tentunya. Ini tiket tentunya. Tiket masuk surga sangat jelas. Ya, ada aturannya. Ya, kita pun dalam dunia ya, kita nggak mungkin masuk ke sekolah kecuali ada aturan tertentu. Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, punya surga, ada neraka. Allah juga sebutkan sifat-sifat orang yang masuk surga itu bagaimana, sifat-sifat orang yang masuk neraka itu bagaimana. Orang walaupun berbuat baik, tetapi kalau misalkan dia melakukan syirik, habis amalnya. Ya. Orang punya amalan soleh, tapi dia melakukan perbuatan syirik, habis, hancur. Ya. Ini kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi orang kafir itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Dan Allah berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi orang yang merugi itu orang yang ingkar, ya. Orang yang berbuat syirik. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta
la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lihat, apabila kau berbuat syirik, amalmu akan hancur semua. Dan kau termasuk orang yang merugi. Nah itu, jadi orang yang beramal ya harus didasari dengan iman, ya harus didasari dengan iman. Ini tiket ini soalnya, ya. Kalau misalkan dia tidak beriman, walaupun dia beramal dengan amalan yang sangat banyak segunung, maka tidak diterima amalannya. Makanya iman dulu, ya iman diperhatikan. Syarat diterimanya amal itu adalah iman. Ya. Ini. Wallahu a'lam bi as-shawab. Nah. Ustaz, barakallahu fikum. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dengan nama Allah di Riau. Silahkan tanyaannya. Terima kasih. Begini Ustaz, Iya. bagaimana dengan ucapan seseorang yang mengatakan kalau hari kiamat itu tidak akan terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kufur, perkataan yang kafir. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus, ya, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan dakwah tauhid, ya, mengajarkan kepada manusia, mengabarkan pada manusia bahwa nanti di sana ada hari berbangkit, ya, ada hari kiamat. Coba baca, ya, di surat di juz amma lah, ya, di juz amma, ayat surat-surat Makkiyah. Lihat, semua berbicara tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, dan sangat jelas lah, ya, orang yang mengatakan bahwa hari kiamat tidak akan ada, ini orang yang kafir, ya, sangat jelas sekali kalau ini. Wallahu a'lam. Nah, Satu lagi pertanyaan dari Ustaz, Iya. singkat Ustaz, dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Ustadz, mendidik putra-putra kita atau putra-putri kita yang saat ini sudah menginjak remaja begitu berat untuk menjelaskan bahwasanya kehidupan ini tidak hanya sekedar kesuksesan dan harta. Mereka sering melihat contoh-contoh dari orang-orang kafir sehingga mereka senang, bangga kepada harta mereka, kepintaran mereka, dan bercita-cita seperti pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta terhadap Islam itu, Ustaz? iya. Nah, memang di masa ini, ya, orang tua diberikan ujian sangat berat, ya. Medsos terutama nih, ya. Kemudian berbagai medianya, ya, itu sangat banyak, ya, penyebarannya begitu kuat dan masif, terbuka, ya, tentang kehidupan orang-orang kafir dan seterusnya. Oleh karena itu pelajaran yang harus diperhatikan untuk anak-anak kita dididik sejak dini dengan akidah yang kuat, ya, tauhid yang lurus, terus dipantau. Kalau kita sayang sama anak kita pantau, jangan bosan-bosan, jangan merasa lelah dan lemah, ya. Pantau belajarnya, ya, dan pantau juga apa yang masuk dari ilmu pengetahuannya, karena ini penting. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau kan, ya, itu sangat perhatian. Nabi mencontohkan kita perhatian kepada anak untuk belajar tauhid yang benar. Dalam hadis, sebuah hadis
ada di Arba'in Nawawi atau bisa baca, ya. Itu bagaimana Rasulullah SAW perhatian kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Padahal Abdullah bin Abbas masih kecil, ya, belum balik. Ya, Rasul katakan, ya gulam inni uallimuka kalimatin. Wahai gulam, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya, ini akidah. Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Apabila kau meminta, minta pada Allah. Apabila kau minta pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, kalau semua umat mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan sanggup memberikannya sama sekali, kecuali yang sudah Allah tetapkan. Dan apabila mereka manusia berkumpul untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, sama sekali mereka tidak bisa memudaratkan dengan apapun kecuali yang sudah Allah tetapkan. Nah, ini akidah. Nabi Muhammad SAW menanamkan akidah kepada anak kecil, ya, kepada Ibnu Abbas. Oleh karena itu, ya, orang yang paling disayangi oleh bapak dan ibu adalah anak-anak bapak dan ibu. Ya, ajarkan akidah yang lurus, kenalkan Allah. Ya, semua hal diikat dengan Allah. Ya, jadi dan ajarkannya jangan begini. Nak sholat nanti disayang sama Allah, begitu caranya. Jangan nak sholat nanti ayah marah, diikat dengan kemarahan ayah, ini nggak boleh. Dan ini nggak mendidik, ya. Tapi kalau nak sholat takut sama Allah, nanti Allah murka, Allah nanti sayang, diikat dengan Allah, kan gitu. Nah, kalau hafal juz amma, ya, nanti insya Allah Allah akan mudahkan, ya, Allah kasih rizki. Nanti dengan Allah kasih rizki, bapak dapat rizki atau ibu dapat rizki, kasih sepeda misalkan. Jangan langsung, nah kalau hafal juz amma kasih hadiah sepeda. Nah, jangan, tapi diikat dulu dengan yakni cinta Allah atau benci Allah, ya. Diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua, bapak atau ibu atau pendidik, supaya anaknya itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal, dia mengingat Allah. Ketika mau melakukan dosa, dia ingat takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Kemudian kasih cerita-cerita untuk cerita tentang para nabi dan rasul, ya. Anak-anak suka cerita itu. Ya. Ketika anak-anak membaca tentang orang-orang kafir, tentang kehebatan orang kafir dan seterusnya, ya. Yang sebenarnya itu kita kasih tahu itu masalah dunia, nggak ada apa-apanya, gitu. Ya. Yang bapak banggakan, ibu banggakan lah yang seperti ini nih. Oh, cerita, ya, tentang para ulama, ya, tentang sahabat, ya, tentang orang-orang yang hebat di antara kaum muslimin. Nah, seperti itu. Insya Allah dengan itu, ya, anak itu akan apa? Akan berpikir dengan pikiran yang lurus. Memang ini ghazul fikr, perang pemikiran. Orang-orang kafir tidak akan berhenti, ya, memasukkan syubhat-syubhat, kekufuran, kesyirikan, syubhat-syubhat kepada kaum muslimin. Nah, kita sebagai orang tua tangkal, ya. Kalau kemudian ada pesan dan kilat, anaknya diikutkan, ya, dikasih buku-buku agama, itu caranya. Ya, insya Allah dengan membaca, dengan mendengar, dengan memperhatikan orang tuanya baik, anak itu akan nurut. Dan yang membentuk itu orang tua, kan. Intinya itu orang tua. Karena anak itu lahir sesuai dengan fitrahnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah.
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang nanti membuat dia itu jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini dua orang tua bisa membentuk, ya, bisa membentuk anaknya. Maka yang paling tanggung jawab kepada anaknya adalah orang tuanya. Ya, bisa kasih pendidikan. Jangan dibiarkan berselancar sendiri di medsos, ya, berselancar sendiri di YouTube, lihat ini, lihat itu dan seterusnya, ya. Dikasih petunjuk. Enak yang baik ini lihat, gitu. Kalau tidak bisa dicegah, ya. Kemudian dikasih pemahaman, terus begitu, ya, seperti itu. Dan jangan bosan, jangan jemu, jangan lemah. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menjaga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bencana, musibah, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dalam Islam dan di atas Islam dan di atas sunnah. Mungkin ini saja saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.